Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agus Salim. Dalam kesempatan hari ini akan menjelaskan tentang policy brief yang merupakan tugas dari mata kuliah legal drafting dosen pengampu Dr. Agus Lukman Hakim, kelas Magister Administrasi Publik. Dalam kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang policy brief terkait strategi penanggulangan pengangguran dan perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Pandeglang. Policy brief ini ditujukan untuk Bupati Pandeglang dalam rangka menanggulangi pengangguran dan perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Pandeglang. Yang pertama, isu strategis pengangguran di Kabupaten Pandeglang. Hal ini didasari dengan tingginya angka pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja yang masih menjadi persoalan yang banyak mendapatkan perhatian masyarakat di Kabupaten Pandeglang. Kita tahu bersama kondisi ini berdampak pada meningkatnya kemiskinan, rendahnya kesejahteraan masyarakat, hingga bertambahnya jumlah penduduk usia produktif yang memilih kerja ke luar daerah. Permasalahan tersebut terjadi karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya investasi industri, serta belum optimalnya pengembangan sektor ekonomi lokal yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas. Latar belakang kenapa dipilihnya policy brief tentang strategi penanggulangan pengangguran dan perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Pandeglang, yakni Kabupaten Pandeglang memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Namun potensi tersebut belum mampu dimanfaatkan secara maksimal untuk menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat. Berdasarkan data BPS atau Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, kondisi ketenaga kerjaan di wilayah Pandeglang, tingkat pengangguran terbuka di tahun 2025 itu mencapai angka 8,80% atau sekitar 53.000 penduduk usia kerja di Pandeglang yang berstatus menganggur. Dan angka ini merupakan angka tertinggi di Provinsi Banten. Jadi data ketenaga kerjaan Kabupaten Pandeglang, tingkat pengangguran terbuka di bulan Agustus 2025 itu terbanyak di Kabupaten Pandeglang dengan angka 8,80%, disusul dengan Kabupaten Lebak di angka 7,50%, serta Kota Serang. Hal ini dipengaruhi karena situasi lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK di Kabupaten Pandeglang per tahun itu meluluskan sekitar 3.500 sampai dengan 3.800 lulusan SMK per tahun. Ini hanya SMK yang memang ditunjukkan untuk langsung bekerja. Angkanya sekitar 3.500 sampai dengan 3.800, belum lagi SMA. Namun demikian, hanya 20% melanjutkan ke perguruan tinggi. Ada sekitar 80% itu langsung mencari pekerjaan. Nah, tantangan besar penyerapan tenaga kerja ini masih menjadi PR di Kabupaten Pandeglang karena minimnya lapangan pekerjaan serta potensi lokal yang belum termanfaatkan dengan baik. Selain itu juga di Pandeglang ini pengangguran terselubung itu banyak. Maksudnya pengangguran terselubung adalah berstatus pengangguran tetapi dia memiliki pekerjaan yang memang tidak tetap begitu. Tingginya pengangguran terselubung di Pandeglang sebagian besar disebabkan oleh minimnya lapangan kerja formal, sehingga memaksa angkatan kerja beralih ke sektor informal, pertanian, subsisten, atau pekerjaan serabutan dengan jam kerja rendah dan penghasilan jauh di bawah kelayakan standar. Rendahnya keterampilan kerja serta terbatasnya industri karya menyebabkan lulusan sekolah maupun perguruan tinggi kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak, khususnya di Pandeglang. Beberapa faktor utama penyebab tingginya pengangguran di Kabupaten Pandeglang diantaranya rendahnya kualitas dan keterampilan tenaga kerja, minimnya pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri, terbatasnya investasi dan kawasan industri, rendahnya jumlah wirausaha muda produktif, hingga belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal. Kemudian dasar hukum penanggulangan pengangguran itu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenaga Kerjaan,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37/2021 dan RPJMD Kabupaten Pandeglang. Kemudian kita menawarkan 3 opsi dalam Polisi Brief ini. Yang pertama, opsi pertama adalah optimalisasi program pelatihan kerja, khususnya terutama penguatan balai latihan kerja. Pemerintah daerah dapat memperkuat balai latihan kerja melalui penyediaan pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja, serta keterampilan digital, otomotif, pengelolaan hasil pertanian, dan kewirausahaan. Dampak positifnya meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal, memperbesar peluang masyarakat memperoleh pekerjaan, menurunkan angka pengangguran usia produktif. Namun dampak negatifnya tentu membutuhkan anggaran yang cukup besar, memerlukan kerjasama aktif dengan dunia usaha, hasil program tidak dapat dirasakan dalam waktu singkat. Itu yang pertama. Kemudian opsi yang kedua yaitu peningkatan investasi dan industri padat karya. Hal ini merupakan alternatif sebuah kebijakan. Dampak positifnya tentu membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menambah pendapatan masyarakat dan daerah. Pemerintah Kabupaten Pandeglang dapat memberikan kemudahan perizinan dan dukungan infrastruktur untuk menarik investor serta mendorong tumbuhnya industri padat karya. Namun mungkin akan ada dampak negatifnya, yakni berpotensi menimbulkan dampak lingkungan apabila tidak diawasi, membutuhkan kesiapan infrastruktur yang memadai, dan meningkatkan persaingan tenaga kerja dari luar daerah. Kemudian opsi yang ketiga yaitu penguatan UMKM dan wirausaha muda, strategi pemberdayaan ekonomi lokal. Hal ini tentu untuk meningkatkan strategi pemberdayaan ekonomi lokal. Dampak positifnya memperkuat ekonomi masyarakat, membuka peluang usaha mandiri, dan menyerap tenaga kerja lokal. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan dukungan terhadap UMKM melalui bantuan modal usaha, pelatihan manajemen bisnis, pemasaran digital, dan pendampingan usaha. Namun terdapat dampak negatif, yakni risiko kegagalan usaha masih cukup tinggi, membutuhkan pendampingan berkelanjutan, dan keterbatasan akses pasar masih menjadi hambatan. Dari 3 opsi Polisi Brief yang saya tawarkan, tentu rekomendasi kebijakan yang paling tepat diterapkan adalah kombinasi antara peningkatan kualitas tenaga kerja dan pengembangan UMKM berbasis potensi lokal. Pemerintah Kabupaten Pandeglang perlu memperluas pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, sekaligus mendorong lahirnya wirausahaan muda yang produktif di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperkuat kerjasama dengan sektor industri, memperluas akses pembiayaan usaha masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur ekonomi, dan meningkatkan promosi investasi daerah. Melalui kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan, saya meyakini angka pengangguran di Kabupaten Pandeglang ini dapat terus menurun dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Itulah tadi rekomendasi kebijakan dari 3 opsi Polisi Brief yang saya tawarkan kepada Bupati Pandeglang. Dan sebagai penutup, permasalahan pengangguran di Kabupaten Pandeglang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Penanganan yang dilakukan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga harus disertai dengan sebuah kebijakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi masyarakat. Dengan dukungan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Kabupaten Pandeglang memiliki peluang besar untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Demikian penjelasan saya dalam strategi penanggulangan pengangguran dan perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Pandeglang yang disusun dalam Polisi Brief untuk Bupati Pandeglang sebagai tugas mata kuliah legal drafting, dosen pengampu Dr. Agus Lukman Hakim. Saya Muhammad Agus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.